Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kalau mengingat kapasitas saya sebagai Romo Sulinggih, orang yang disucikan, saya juga berkasta seorang Brahmana. Nama awal saya Ida Bagus, itu kasta Brahmana. Dan juga saya sarjana, tapi dari agama Hindu, Bapak Ibu. Kayaknya tidak mungkin saya bisa memeluk agama Islam. Namun atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, semua kezaliman saya, semua perbuatan buruk saya diampuni oleh Allah. Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Pada awalnya saya mempelajari ilmu yoga samadhi di Pura Mandaragiri, Lumajang. Inilah pura yang pernah saya buat yoga samadhi, ayah bunda. Saya mempelajari ilmu yoga samadhi bersama rekan-rekan yang lain. Setelah ilmu yoga samadhi kami kuasai, kami amalkan di tempat-tempat tugas kami. Alhasil banyak saudara seagama saya maupun saudara-saudara dari umat Islam yang juga mengikuti ilmu yoga samadhi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu lebih lanjut perkembangan yoga samadhi. Sekarang yoga samadhi lebih populer di Indonesia, dimoderatori oleh Adnan Krishna dari Bali. Ketika ibu bapak melihat di televisi
Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, ibu-ibu yang memakai kerudung juga ikut spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna. Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan, Anda yang berasal dari agama Islam silakan mengikuti spiritual ini. Kami tidak meminta Anda masuk agama Hindu, tapi tolong ganti zikir Anda, zikir la ilaha illallah, Anda ganti dengan Syairam Nama Siwaya, Syairam Nama Siwaya. Kira-kira sudah murtad belum ayah bunda? Kalau zikir kita la ilaha illallah diganti dengan Syairam Nama Siwaya, sudah murtad belum itu saudara kita? Alhasil Bapak Ibu, pada saat itu banyak saudara kaum muslimin yang juga ikut mempelajari yoga samadhi, dan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara dari kaum muslimin, mohon maaf, saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu. Mohon maaf ayah bunda. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan-akan dai dari umat Islam tidak menyetujui, seakan-akan umat Islam tidak memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sowan kepada Romo Pinandita. Setelah saya sowan kepada Romo Pinandita, saya sampaikan masalah saya ke beliau. Saya diminta untuk menyempurnakan ilmu yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra Mbagam. Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra Mbagam, dia mau berpuasa selama 7 hari 7 malam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Yang Widyasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Setelah saya mendapat amanah dari pendeta saya pulang minta doa restu dari ayah ibu saya. Beliau merestui. Esok harinya saya lakukan ritual itu. Pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra Mbagam ayah bunda. Di malam hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra Mbagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra Mbagam. Di hari yang kelima saya juga diuji Tuhan ayah bunda. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya mencari Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Pada malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra Mbagam, bau busuk itu hilang. Mungkin terlintas di benak ayah bunda yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan. Karena banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu ternyata cuma mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah di dalam agama saya bagi orang yang berkasta Brahmana, apabila dia menjalankan ritual, dia tidur, hukumnya batal. Apabila dia keluar dari kamar, apabila ada lampu yang menyala, maka hukumnya batal. Itulah ritual bagi orang yang berkasta Brahmana di dalam agama saya. Hari yang kelima
hari yang ke-6, hari yang ke-7 terus saya baca mantra Trayembakam ayah bunda, dari pagi, siang, malam, jam 9, jam 10, jam 11 terus saya baca mantra Trayembakam. Saat menginjak jam 11 itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana saya bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Setelah jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat ayah bunda, yang saya rasakan di dalam hati saya bukan berdebar-debar lagi, tetapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa waktu sudah lebih dari jam 2, Tuhan kok tidak menemui saya? Disitulah Bapak Ibu sekalian, pada hari yang terakhir, kurang lebih jam 2, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya mendengarkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena berangkat ingin memuji Islam, dan saya sadar betul bahwa besok itu bukan hari raya Idul Fitri, besok itu bukan hari raya Idul Adha, maka suara takbir saya lawan dengan mantra Trayembakam. Apa yang terjadi ayah bunda, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, suara takbir saya lawan dengan mantra Trayembakam bukan hilang ayah bunda, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu yang akhirnya bisa menerima Islam? Belum ayah bunda. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari saya lakukan pembatalan di dalam puasa saya. Saya minum, siang saya sudah bisa makan, sore harinya saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam dahulu. Saya masuk di rumah beliau. Setelah saya masuk di rumah beliau, saya menemukan buku pasolatan ayah bunda. Saya pegang, saya buka. Di lembar pertama itu saya menemukan tulisan kabirau walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya. Bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya gemetar di dalam hati saya, sampai keluar keringat dingin saya. Barulah ayah bunda, saya bisa merasakan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam tertanam di dalam hati saya. Islam saya rasakan sangat damai, sangat bahagia ayah bunda. Saya pulang, tapi saya berpamitan pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Saya ke rumah salah seorang ustadz, yang akhirnya disitulah saya disahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya disahadatkan, beliau berpesan, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang Islam itu harus sholat. Ini ada buku pasolatan, kamu bawa pulang dan kamu harus mengamalkannya. Saya bawa pulang malam hari, saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana. Namun sholat subuh saya tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku' baca bismillahirrahmanirrahim. Saya at-tahiyat pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun sholat saya cuma pakai basmalah, sholat saya istiqomah. Waktu terus berlalu, saya sholat sembunyi-sembunyi ayah bunda. Saya sholat di kamar, saya kunci dari dalam, biasanya seperti itu.